Tes tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gufron Mubarak Sambudi, mahasiswa Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas beberapa topik seputar perkembangan dunia digital. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas soal proyeksi era digital ke depan. Menurut keyakinan saya, ke depannya kehidupan kita ini akan semakin menyatu dengan yang namanya teknologi. Hampir semua aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, mulai dari belajar, bekerja, belanja, sampai urusan kesehatan pun akan sangat bergantung dengan yang namanya teknologi. Ketergantungan pada kecerdasan buatan dan otomatisasi akan semakin besar nantinya. Bahkan saya rasa akan muncul beberapa pekerjaan baru yang saat ini tuh belum ada, dan mungkin pekerjaan lama akan mulai tergantikan oleh yang namanya teknologi. Maka dari itu saya menyarankan untuk kita semua agar mempersiapkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara investasi leher ke atas, yaitu belajar. Agar knowledge kita dapat bertambah sehingga kita dapat siap dengan proyeksi-proyeksi yang akan datang. Selanjutnya, Saya ingin membahas soal artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Menurut saya, AI adalah salah satu teknologi yang paling berdampak pada saat ini. Kenapa? Karena bisa membantu banyak sekali pekerjaan manusia. Betul apa betul? Mulai dari nugas, mempercepat analisis data, sampai ngasih rekomendasi ke kita sesuai dengan kebutuhan kita kan. Tapi di sisi lain kita juga perlu aware terhadap etika penggunaannya, terutama soal privasi data dan potensi penyalahgunaan teknologi ini. selain AI yang tadi, Ada juga komunikasi berbasis cloud yang menurut saya sangat membantu kita untuk terhubung dan sharing data kapan saja tanpa dibatasi yang namanya tempat. Contohnya seperti Google Drive, Zoom, atau email berbasis cloud yang sering kita gunakan sehari-hari. Kelebihannya sih emang praktis dan fleksibel, tapi lagi dan lagi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena keamanan data yang kita simpan itu sangat bergantung pada seberapa baik sistem keamanan dari si penyedia layanannya. kemudian Saya ingin membahas soal cyber security atau keamanan cyber. Menurut saya, ini tuh hal yang sangat penting di era sekarang ini. Kenapa? Karena hampir semua data pribadi kita, aktivitas kita, tersimpan kan di internet. Nah, maka dari itu, saya sih berpendapat bahwasannya keamanan cyber itu bukan cuma tanggung jawab teknologi saja, melainkan tanggung jawab kita juga sebagai pengguna. Misalnya, tidak sembarangan nge-share data pribadi kita, dan ngebiasain diri kita nih untuk pakai kata sandi yang kuat dan berbeda-beda di setiap akunnya. selanjutnya Terkait masalah keamanan informasi terhadap ancaman cyber di era digital saat ini, kita tahu bahwasannya ancaman-ancaman seperti hacking, phishing, pencurian data di saat ini tuh semakin marak terjadi. Menurut saya, solusi terbaik dalam menanggapi hal ini adalah dengan combine atau kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama, mengedukasi masyarakat soal pentingnya keamanan digital. Yang kedua, penerapan sistem keamanan yang kuat dari perusahaan seperti enkripsi data dan autentikasi berlapis. Enkripsi data, contoh gampangnya kayak WhatsApp dengan end-to-end enkripsinya. Jadi, pesan otomatis terkunci dari HP pengirim sampai HP penerima, dan cuma berdua yang bisa lihat isinya. Bahkan pihak WhatsApp pun nggak bisa buka isinya. Kalau autentikasi berlapis itu adalah keadaan di mana sistem keamanan meminta lebih dari satu langkah verifikasi. Misalnya, password ditambah dengan kode OTP. Bisa juga ditambah dengan fingerprint dan ditambah dengan Face ID agar lebih aman.
Dan terakhir, saya ingin membahas soal dampak positif dan negatif dari kemajuan digital saat ini. Di sisi positifnya, kita bisa melihat kemajuan digital dapat mempermudah akses informasi. Kedua, membantu komunikasi jadi lebih cepat dan banyak sekali pekerjaan lebih efisien dikerjakan. Tapi di sisi lain, ada sisi negatifnya yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kecanduan gadget. Yang kedua, penyebaran hoax. Yang ketiga, meningkatnya kejahatan cyber. Dan sampai-sampai berkurangnya minat interaksi sosial dalam lingkungan sekitar, atau biasa disebut dengan no life. Jadi, menurut saya, kuncinya adalah ada pada kebijaksanaan diri kita sendiri dalam memanfaatkan teknologi ini. Jadi pesannya, berbijaksanalah dalam menanggapi dan berbijaksanalah dalam bereaksi. Saya makan nasi, terima kasih.